Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah seorang ulama terkenal dan penasihat pemerintahan di era Mojopahit pada masa Prabu Kertabumi, Demak, Pajang. Ia juga termasuk dalam anggota Wali Songo. Selain sebagai ulama, ia juga menjadi seniman dan arsitek yang ulung. Salah satu media dakwahnya yang dikenal luas hingga sekarang melalui pentas adalah wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu diganti oleh Sunan Kalijogo menjadi kisah-kisah yang berisi ajaran agama Islam. Contohnya yaitu wayang Sadat dan Jamus Kalimosodo, sebagaimana yang dijelaskan oleh Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Jawa. Nah, Raden Said ini gelarnya adalah Syekh Sunan Wali Ulama Guru Priyo. Nasab bin Ahmad Sahur, lahir tahun 1450 di Tuban, Mojopahit, meninggal tahun 1513, umur 62-63 tahun di Kadilangun, Demak. Dimakamkan di Kadilangun, Demak. Ya, kebangsaan Kerajaan Mojopahit, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Pajang, zaman Mojopahit, Demak. Pekerjaan penasihat Mojopahit, Demak, Pajang, Dewan Wali Songo. Denominasi Suni, murid dari Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Yang Niarto, dan guru-gurunya Sunan Kalijaga. Istri Syarifah Zainab Syarifah Arofah Retno Dumilah. Orang tua Ahmad Sahur. Nah, ini menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya, merampok orang-orang kaya hasil curiannya, dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang miskin. Suatu hari saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seorang kakek tua yang bertongkat. Ternyata orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu jika dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Tetapi Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah SWT tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan, bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan Sunan Bonang. Karena itu Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Ini ya, menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur, tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke sungai, maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijogo.
Kalijogo lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijogo lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal dengan Sunan Kalijogo. Setelah Sunan Kalijogo wafat, perjuangan dakwah dilanjutkan oleh putranya sendiri, yaitu Sunan Hadi sebagai pemimpin Kadilangu pada tahun 1601 Masehi. Gelarnya berubah menjadi Panembahan Hadi karena gelar Sunan digunakan Sunan Hanyokroowati sebagai Raja Mataram sampai dengan keturunan Trah Panembahan Wijil di Kadilangu, Demak. Itu lebih baik. Kita sudah punya kekuatan yang cukup dan kita sudah punya calon pemimpin yaitu Raden Patah yang sekarang sedang sibuk mencari pengaruh di pusat kerajaan. Ini Mbah Sunan Kalijogo rapat dengan para wali yang lainnya, saudara-saudara ini. Ini ada Mbah Sunan Kalijogo dan wali songo lainnya ketika rapat dalam menentukan arah kerajaan yang ada di Pulau Jawa pada khususnya dan Nusantara pada umumnya. Seluruh